3 tahun lalu, setelah menikah, Hae-ju pindah ke apartemen milik Saon. Di tempat baru itu, Hae-ju merasa bingung harus melakukan apa dan kemana ia bisa pergi. Saon memberinya kamar utama yang luas dan berjanji tak akan pernah masuk ke kamar itu, sementara ia sendiri tidur di kamar tamu dekat pintu. Ia juga meminta Hae-ju untuk tidak masuk ke dalam kamarnya. Keesokan paginya, Hae-ju menyiapkan sarapan untuk Saon, tetapi Saon menolaknya. Ia menegaskan bahwa ia tidak akan pernah mau makan bersama Hae-ju dan memintanya untuk tidak menunggunya pulang. Andaikan saat itu Saon mengungkapkan bahwa ia sebenarnya bahagia menikahi Hae-ju dan mengutarakan perasaan aslinya, hubungan mereka tidak akan dipenuhi kebencian dan dendam. Mereka bisa saling mencintai dan menjalani kehidupan yang penuh kebahagiaan. Kini, Saon harus menanggung akibat dari pilihannya. Saat peristiwa penculikan terjadi, Saon bersama polisi menemukan lokasi tempat mobil Hae-ju diperkirakan jatuh ke sungai. Namun, hanya satu sepatu milik Hae-ju yang ditemukan, sementara jejak keberadaan Hae-ju atau si penculik masih belum diketahui, memaksa tim pencari untuk segera memperluas upaya pencarian mereka. Keluarga Hong dan Baek Uyong tiba di tempat kejadian. Yeon Hui, ibu Hae-ju, terlihat sangat cemas, sementara ketua Hong mencengkeram baju Baek Uyong, menyalahkan keluarga Baek atas bencana ini, karena mempertahankan hidup Baek Saon yang asli anak yang seharusnya sudah mati. Saat itu Saon menyadari bahwa ibunya Kyung Jin tidak datang. Hal ini memperkuat dugaannya bahwa ibunya mungkin terlibat dalam menyembunyikan penculik. Saon kembali ke rumah orang tuanya untuk memeriksa rekaman dashcam dari mobil ibunya, tetapi semua data telah dihapus. Ia meminta bantuan polisi untuk memulihkan data tersebut guna mengetahui lokasi ibunya saat penculikan terjadi. Namun Kyung Jin tiba-tiba muncul dan menyadari upaya Saon. Saon mencengkeram tangan ibunya, menyadari bahwa ibunya tidak terlihat khawatir atau berduka meski putra kandungnya belum jelas nasibnya. Sebuah kenyataan terungkap, 20 tahun lalu, Baek Jang-ho yang dikenal sebagai kakek Saon pulang ke rumah dan memberitahu bahwa putra Sim Kyung Jin tenggelam saat memancing bersamanya. Sampai sekarang, jasadnya belum ditemukan. Kyung Jin merasa hancur dan menghabiskan bertahun-tahun meratapi kepergian anaknya. Ia menegaskan bahwa kini Saon harus merasakan rasa sakit yang sama. Singkat cerita 4 hari berlalu, dan Hae-ju belum juga ditemukan. Tim pencari memperluas area hingga ke hilir sungai, dan teman-teman Hae-ju, termasuk Yuri dan Sang-woo, bergabung sebagai sukarelawan. Saon yang terus bersama polisi, diberitahu bahwa barang-barang yang kemungkinan milik Hae-ju telah ditemukan, tetapi pencarian semakin sulit. Ia menolak mendengar apapun kecuali kabar bahwa istrinya ditemukan dalam keadaan selamat. Data dashcam Kyung Jin tetap tidak bisa dipulihkan karena permohonan surat perintah ditolak. Kecurigaan Saon dianggap tidak cukup sebagai bukti terutama karena sosok yang ia tuduh adalah istri calon presiden. Di tempat lain, Baek Uyong mengadakan konferensi pers untuk menjelaskan siapa sebenarnya Saon dan hubungannya dengan penculik. Baek Uyong mengungkapkan bahwa kematian putra kandung mereka yang tenggelam saat memancing adalah tragedi yang sulit diterima, sehingga mereka memutuskan membesarkan anak seusia putra mereka yang hilang yakni Saon sebagai pengganti. Ia juga membantah rumor bahwa putra kandungnya yang dianggap telah meninggal adalah pelaku yang mengancam Saon. Namun Hyuk Jin yang marah karena kebohongan ketua Baek, memutar rekaman suara Park Do-jae, salah satu anggota komplotan si penculik. Do-jae menceritakan bahwa pertama kali ia melihat penculik tersebut saat pria itu menyerbu kantor juru bicara, dan mengira penculik itu korban Saon seperti kakaknya. Kecurigaannya semakin kuat ketika ia mengikuti pria itu ke sebuah villa yang terhubung dengan kasus hilangnya anak-anak panti asuhan. Do-jae mulai bekerja sama dengan penculik untuk menjatuhkan Saon, tetapi akhirnya menyadari bahwa ia telah salah menilai orang itu. Dari penculik tersebut, ia mengetahui bahwa pria itu tumbuh di pemancingan dan bertanggung jawab atas pembunuhan anak-anak panti serta Baek Jang-ho yang mengurus mayat mereka. Ternyata Baek Jang-ho pernah mencoba membunuh cucunya yang dianggap monster, tetapi gagal karena cucunya tetap berhasil hidup. Saat Hyuk Jin memutar rekaman tersebut, Baek Uyong memerintahkan anak buahnya menghentikan aksinya. Namun rekaman itu sudah berada di tangan polisi. Polisi tiba di lokasi konferensi pers dan menangkap Sim Kyung Jin atas tuduhan pembunuhan. Di ruang interogasi Kyung Jin terlihat santai. Ia menantang tuduhan polisi dengan alasan tidak ada jasad yang ditemukan. Ia bahkan mengancam akan melaporkan balik karena mereka sudah mencemarkan nama baiknya. Namun polisi memperlihatkan sebuah video sebagai bukti bahwa Kyung Jin telah membunuh seseorang, bukti yang diperoleh dari Saon.
Orang yang dibunuh adalah Baek Jang-ho, kakek Saon. Beberapa hari sebelum kematiannya, Baek Jang-ho memberikan sebuah cincin kepada Saon. Namun, Saon mengembalikannya karena merasa tidak layak menerimanya. Cincin itu ternyata dilengkapi dengan perangkat perekam yang merekam peristiwa pembunuhan. Dalam video Baek Jang-ho yang sekarat meminta maaf kepada Kyung Jin atas penderitaan yang dialaminya sebagai menantu. Kyung Jin menuntut jawaban apakah penderitaan itu termasuk menukar putranya dengan cucu Baek Jang-ho. Awalnya Kyung Jin tidak mengetahui bahwa Saon adalah putra kandung mertuanya, tetapi seiring waktu ia menyadari kemiripannya. Ia pun menyadari bahwa Baek Jang-ho melakukan segalanya demi menghindari tragedi yang lebih besar. Namun, tanpa rasa penyesalan dari sang mertua, Kyung Jin akhirnya membunuh. Saon awalnya ingin menggunakan video itu untuk menghancurkan keluarga Baek, tetapi kini ia memanfaatkannya demi menyelamatkan Haeju. Ia masih berharap Kyung Jin mau memberitahu keberadaan istrinya. Ketika polisi menggeledah ponsel dan dashcam Kyung Jin, ibunya bertanya kepada Saon, jika dirinya menculik Haeju, apakah Saon akan membiarkan istrinya hidup atau mati? Saon menjawab hidup, karena ia memahami rencana ibunya yang sebenarnya. Dulu Kyung Jin menderita kehilangan putranya, dan kini ia ingin Saon merasakan penderitaan serupa di mana ia ingin hidup Saon penuh dengan rasa sakit. Kebenaran pun terungkap. Meski Haeju membanting setir mobilnya dan menabrak pembatas jalan, mobilnya tidak jatuh ke dalam sungai. Haeju dan penculik itu pingsan di tempat, lalu dibawa pergi oleh Pak Min atas perintah Kyung Jin. Polisi kemudian menemukan rekaman di ponsel Kyung Jin yang memperlihatkan kondisi Haeju. Ia tampak lemah dan menolak untuk makan. Dalam rekaman itu, Kyung Jin bertanya mengapa Haeju menolak untuk makan padahal ia telah menyelamatkannya. Haeju menjawab bahwa ia memahami rencana ibu mertuanya, membuat Saon mencari dirinya selama bertahun-tahun. Setelah 2 dekade, saat Saon menerima bahwa istrinya mungkin telah meninggal, Kyung Jin ingin Saon mengetahui bahwa Haeju sebenarnya masih hidup. Dengan begitu, Saon akan merasakan penderitaan yang pernah dialami oleh Kyung Jin. Polisi akhirnya memberitahu Saon bahwa mereka telah menemukan keberadaan Haeju. Mereka segera bergegas ke lokasi di mana Haeju disekap dalam ruang rahasia milik keluarga Baek. Sebelum polisi tiba, Pak Min, orang kepercayaan keluarga Baek, mendapat amanah untuk menjaga putra Kyung Jin jika sesuatu terjadi padanya, sementara Haeju harus dihabisi. Namun Pak Min merasa iba kepada Haeju dan memutuskan membiarkannya melarikan diri. Ia mengunci pintu tempat penculik ditahan rapat-rapat. Tetapi Baek Uyong datang dan memerintahkan Pak Min untuk melepaskan anaknya. Baek Uyong awalnya tidak tahu apa-apa, tetapi mulai mencurigai sesuatu saat istrinya ditangkap. Alih-alih meminta pertolongannya, Kyung Jin justru menatap tajam ke arah Pak Min seolah mereka menyembunyikan sesuatu. Rasa curiga itu mendorongnya mengikuti Pak Min, dan kini dengan senjata di tangan, ia memaksa Pak Min membuka pintu penjara rahasia tersebut. Baek Uyong bersiap membayar semua kesalahan yang telah terjadi. Sementara itu, Haeju berlari sejauh mungkin hampir pingsan tetapi terus berusaha kabur. Ketika suara tembakan pertama terdengar, ia terjatuh dan terguling ke tanah hingga membuatnya kehilangan kesadaran. Suara tembakan kedua membangunkannya. Haeju melihat penculik itu telah merebut senjata dari ayahnya dan mulai mengejarnya. Saat mencoba bersembunyi, Haeju melihat mobil Saon mendekat. Ia memutuskan untuk berlari ke arah mobil demi menyelamatkan diri. Saon segera menghentikan mobilnya dan memeluk Haeju dengan penuh kelegaan. Ia langsung menggendong istrinya dan membawanya ke dalam mobil. Haeju memberitahu bahwa si penculik masih ada di sekitar mereka sambil membawa senapan. Saon memacu mobilnya menuju rumah sakit, sementara polisi menyisir area tersebut untuk menangkap Saon yang asli. Namun sebelum Saon sempat pergi jauh, penculik itu muncul di depan mobilnya, memaksa Saon untuk keluar. Saon meminta Haeju tetap di dalam mobil dan menghadapi penculik itu sendiri. Dan saat berada di luar, si penculik itu kemudian bertanya, apakah Saon merasa jika dirinya telah berhasil mengalahkannya. Saon lalu menegaskan bahwa ia tidak pernah ingin menjadi Baek Saon atau merebut posisi siapapun. Ia hanya ingin hidup damai bersama Haeju. Akan tetapi si penculik itu menolak membiarkannya bahagia, dan ia ingin mengisi kebahagiaan Saon dengan penderitaan. Si penculik itu tahu Saon adalah anak dari Baek Jang-ho di mana kakeknya dulu adalah orang yang pernah mencoba membunuhnya. Ia juga menuduh Saon bersalah karena membawa nama keluarga yang penuh dosa dan berlindung di balik namanya. Kemudian si penculik itu membisikkan sesuatu yang mengejutkan Saon
hingga membuatnya menangis sambil menatap Hae-ju yang cemas di dalam mobil. Polisi akhirnya tiba dan menodongkan senjata ke arah si penculik, tetapi pria itu hanya tertawa, merasa puas melihat wajah Saon yang sedih setelah mendengar apa yang dikatakan olehnya. Tiba-tiba suara tembakan bergema hingga mengejutkan Hae-ju dan dibuat ketakutan mengenai siapa yang telah tertembak. Lalu Shin kemudian memperlihatkan Hae-ju di mana ia pernah membayangkan, andai sejak kecil ia berani mengungkapkan perasaannya kepada Saon, mungkin mereka sudah hidup bahagia bersama, merayakan Natal dengan cinta dan kebahagiaan. Namun kenyataannya Natal tahun ini, ia lewati seorang diri tanpa Saon di sisinya. Ia telah mencoba menelpon Saon bahkan hingga 75 kali, akan tetapi ponselnya terus tidak aktif. Apa yang sebenarnya Saon dengar dari penculik itu, hingga membuatnya begitu terpukul. Saat Hae-ju larut dalam pikirannya, tiba-tiba sebuah panggilan internasional masuk ke ponselnya. Namun si penelpon pada saat itu tidak berbicara apapun hingga membuat Hae-ju semakin dibuat khawatir mengenai siapa orang yang telah menelponnya. 여보세요? Setelah kejadian penculikan itu, Saon benar-benar menghilang. Semua harta yang ia miliki, termasuk warisan dari Baek Jang-ho yang ternyata adalah ayah kandungnya didonasikan sepenuhnya. Hae-ju baru mengetahui hal ini dari Hyuk Jin, yang juga memberitahunya bahwa Saon telah mengundurkan diri dari posisinya sebagai juru bicara kepresidenan dan kini kantornya sedang mencari pengganti. Sebulan sebelumnya, Saon berhasil mengungkap bahwa ibunya, Kyung Jin, terlibat dalam penculikan dan upaya pembunuhan terhadap Hae-ju. Pak Min yang bertugas sebagai kaki tangan setia Kyung Jin ikut ditangkap, sementara penculik yang sebenarnya adalah Paik Saon asli ditembak mati di tempat setelah berusaha mengancam Saon dan juga Hae-ju. Berita itu menghancurkan hati Kyung Jin. Kehilangan anaknya untuk selama-lamanya menjadi pukulan terakhir, meski ia pernah melakukan segalanya untuk melindungi putranya. Sementara itu Baek Uyong memutuskan mundur dari pencalonan presiden. Kontroversi keluarganya membuat ia memilih hidup sederhana, tanpa menggunakan nama ayahnya. Sidang Kyung Jin menghasilkan vonis penjara seumur hidup, karena kejahatannya yang tak menunjukkan rasa penyesalan. Namun Kyung Jin mengajukan banding, meminta hukuman mati, karena menurutnya hukuman seumur hidup tak sepadan dengan dosanya. Sementara itu, Pak Min dijatuhi hukuman 5 tahun penjara, karena perannya yang lebih kecil dalam kejahatan tersebut. Skandal keluarga Baek yang sempat mengguncang publik akhirnya berakhir. Namun, Saon yang juga pergi tanpa jejak meninggalkan Hae-ju meratapi kepergiannya tanpa penjelasan. Suatu hari, Hae-ju mengunjungi Do-jae di penjara, berharap mendapat jawaban tentang kepergian suaminya. Dari Do-jae, ia mengetahui bahwa Saon memang berencana menghilang setelah semua masalah selesai. Awalnya, Saon hanya ingin membalas dendam, tetapi kemudian ia berubah pikiran, ingin hidup bahagia dengan seseorang yang ia cintai. Do-jae yakin Saon memiliki alasan kuat di balik keputusannya untuk menghilang. Hae-ju kemudian makan tonkatsu bersama ayahnya, mengingat bahwa dulu ayahnya pernah memintanya untuk membelikannya makanan itu. Saat pelayan restoran menyapa ayahnya dengan hangat, Hae-ju pun tahu bahwa ayahnya pernah datang ke sana sebelumnya. Ketika ia bertanya siapa yang menemaninya, ayahnya menjawab bahwa menantunya Saon yang mengajaknya. Mengetahui Saon pernah berusaha menciptakan kenangan bersama keluarganya, membuat Hae-ju semakin merindukannya. In-ha yang merasa kasihan melihat Hae-ju sendirian selama 6 bulan terakhir, menyarankan agar ia melupakan Saon. In-ha yakin Saon tidak akan kembali. Namun, Hae-ju menolak saran itu. Bagaimana jika Saon pulang suatu hari nanti, dan tidak menemukannya di rumah? Hae-ju yakin Saon akan kembali, karena ia masih ingat kehadiran Saon di sisinya di rumah sakit. Meski ia belum sepenuhnya sadar, ia merasakan sentuhan lembut Saon pada malam terakhir sebelum tertidur nyenyak, membuatnya percaya bahwa suaminya tidak akan meninggalkannya untuk selamanya. In-ha mendesak Hae-ju untuk melupakan Saon demi kebahagiaan masa depannya. Namun dengan air mata yang mengalir, Hae-ju mengungkapkan bahwa baginya, kebahagiaan hanya mungkin terjadi jika Saon ada di sampingnya. Suatu hari Hae-ju menerima telepon dari nomor internasional dengan kode negara 604. Namun si penelpon terlihat hanya diam saja. Hae-ju yang penasaran kemudian mencari tahu asal kode tersebut, dan menemukan bahwa itu berasal dari sebuah negara bernama Argan. Selain telepon, Hae-ju juga menerima surat dari sebuah sekolah bahasa isyarat di Argan yang menyampaikan terima kasih atas donasi besar senilai 2 miliar yang diberikan atas namanya. Hae-ju yang terkejut kemudian berbagi cerita dengan Hyuk Jin,
yang pernah bertugas di Argan bersama Saon. Namun, Hyuk-jin ragu Saon ada di sana, mengingat Argan adalah zona perang yang berbahaya, penuh konflik berkepanjangan. Ketika Hyuk-jin memperingatkan bahwa Haeju bisa terbunuh jika pergi ke sana, Haeju dengan tenang menjawab bahwa hidup tanpa Saon di sisinya terasa seperti kematian. Dengan tekad bulat, Haeju berangkat sendiri ke Argan. Sesampainya di sana, ia memandang langit senja berwarna jingga yang indah, mengingat kata-kata Hyuk-jin tentang betapa Saon tergila-gila pada warna langit senja. Ia mengunjungi sekolah bahasa isyarat tempat Saon memberikan donasi atas namanya dan bertanya di mana orang-orang biasa menikmati senja. Si pemilik sekolah menyebutkan sebuah tempat bernama Kapel Bestin, tempat sempurna untuk menikmati pemandangan itu, tetapi memperingatkan bahwa wilayah tersebut kini dikuasai pemberontak dan sangat berbahaya. Haeju yang nekat pergi ke sana sendirian. Di perjalanan ia pada akhirnya ditangkap dan langsung dibawa ke suatu tempat. Di tengah perjalanan, mobil mereka menghantam ranjau, memaksa mereka berhenti. Seorang pria tak dikenal menyelinap dan membebaskan para tawanan satu persatu, menyuruh mereka melarikan diri. Namun, saat melihat Haeju, pria itu membawanya ke mobil lain dan berusaha melarikan diri bersamanya. Pengejaran dan tembak-menembak terjadi, tetapi mereka berhasil lolos. Sesampainya di tempat yang aman, pria itu melepaskan penutup mata dan ikatan Haeju. Saat pandangan mereka bertemu, Haeju terkejut mendapati pria itu adalah Saon suaminya. Saon marah besar, mengingatkan bahwa ia telah meminta Haeju menunggunya. Kedatangannya menghancurkan rencana yang telah ia susun. Dengan nada kesal, Haeju menyatakan bahwa ia tidak peduli dengan rencana apapun. Semua itu tidak penting dibandingkan keinginannya bertemu Saon. Awalnya, ia memang ingin menceraikan Saon, tetapi kini ia sadar tidak bisa hidup tanpanya. Saon terpaku, mengingatkan bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari ayahnya Baek Jang-ho. Dialah dalang dibalik kematian Yujin adik Haeju, yang membuat Haeju dipaksa menjadi bisu dan membuat impiannya menjadi pembawa berita sirna. Saon merasa bahwa meninggalkan Haeju adalah satu-satunya cara untuk membebaskannya dari bayang-bayang masa lalu yang penuh luka. Namun Haeju bertanya berapa lama lagi ia harus menunggu. Waktu yang mereka buang karena kesalahpahaman seharusnya bisa diisi dengan saling mencintai. Jika ada yang pantas menghukum Saon, itu adalah dirinya. Tidak ingin lagi menahan diri, Haeju kemudian langsung memeluk dan mencium Saon, melepaskan seluruh kerinduan yang telah membakar hatinya selama ini. Di bawah langit jingga senja, mereka bersama dalam satu selimut. Tatapan mereka penuh rindu yang memuncak, dan mereka kembali bersatu dalam ciuman yang penuh cinta untuk pertama kalinya sejak lama. Haeju menyadari bahwa tempat inilah yang membuat Saon selalu teringat padanya. Di tengah keheningan, Haeju bertanya mengapa Saon menyumbangkan 2 miliar atas namanya. Saon mengakui bahwa ia berencana menceraikannya. Donasi itu adalah kompensasi karena melanggar kontrak pernikahan mereka sebelumnya. Saon lalu mengatakan jika ia akan mengganti nama Baek Saon dengan nama yang baru, di mana setelah itu ia akan menikahi Haeju dengan identitas dirinya yang baru. Singkatnya kini Haeju dan Saon menikah kembali. Dalam perayaan sederhana di rumah baru mereka mengundang teman-teman dekat dan memperkenalkan identitas baru Saon, Baek Yuyeon yang berarti satu-satunya cinta di dunia ini. Teman-teman mereka terkejut mengetahui bahwa mantan juru bicara kepresidenan itu ternyata bisa bersikap begitu romantis. Di acara tersebut, mereka juga menerima kabar bahagia dari Sang-woo dan Yuri yang akan segera menikah. Setelah sering bekerja bersama, keduanya jatuh cinta di tengah kesibukan, dan kini mereka siap mengikuti jejak Haeju dan Yuyeon menuju kehidupan pernikahan. Akhirnya, Haeju dan Yuyeon berhasil menciptakan kebahagiaan bagi diri mereka sendiri dan menginspirasi orang-orang di sekitar mereka untuk percaya bahwa cinta bisa membawa kebahagiaan sejati. Haeju kemudian meminta maaf kepada ibunya dan ketua Hong ayah tirinya karena tidak memberitahu mereka sebelumnya tentang pernikahannya dengan Yuyeon. Meski sedikit kecewa karena drama yang melibatkan keluarga Baek, mereka merestui hubungan itu selama Haeju bisa bahagia. Haeju juga bertemu dengan kakaknya In-ha yang akhirnya menyadari kesalahannya. Ia meminta maaf karena telah membuat Haeju menderita begitu lama. Dengan penuh kasih, Haeju berkata bahwa ia memilih untuk melupakan masa lalu. Terus terikat pada kenangan buruk hanya akan menghalanginya dari kebahagiaan hari ini. Ia mendorong In-ha untuk melakukan hal yang sama, meyakinkan bahwa ia juga berhak untuk bahagia. Sekarang, Haeju kembali bekerja sebagai juru bahasa isyarat di stasiun televisi.
Sambil pulang dari pekerjaan yang benar-benar ia cintai, ia berbincang di telepon dengan suaminya Yuyeon, yang kini sibuk mengelola bisnis bersama Park Do-jae. Saat berbincang, Yuyeon menggoda Haeju dengan mengenang masa lalu, ketika ia pertama kali berbicara dengan wanita penuh ambisi dan dendam yang menghubunginya sebagai penelpon misterius 406. Haeju tertawa bingung, lalu bertanya apa yang membuat suaminya merindukan sisi dirinya yang penuh ancaman. Yuyeon kemudian mengatakan bahwa ia terpesona oleh suara dingin dan tajam Haeju saat itu, terutama karena Haeju tidak mampu menahan dirinya. Baginya, saat-saat ketika istrinya menunjukkan kemarahan dan kekuatannya justru membuatnya semakin jatuh cinta. Mulai sekarang, Yuyeon meminta Haeju untuk tidak lagi menahan dirinya dan memintanya mengekspresikan semua perasaannya, baik saat memarahinya maupun saat ingin menunjukkan ungkapan perasaan cinta yang selama ini ia pendam. Ia berjanji bahwa jika Haeju meneleponnya, seperti panggilan pertama mereka, ia akan selalu menjawab secepat mungkin.